Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. Kali ini kita akan membahas teks Robot Toto Isho pada buku Minano no Nihongo Yomeru Topiku ni di Dai 41 ka. Oke, sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Muhammad Dafal Tafmansur dengan NIM J1F025067. Nama saya Muhammad Semi Fabregas Kupa dengan NIM J1F025073. Dengan saya Indra Pasta Bagus Erliariela dengan NIM J1F025038. Langsung saja kita ke pembahasannya. Let's go. Robot to Isho. Bersama robot. 日本では最近一人暮らしの人が増えている。 Di Jepang akhir-akhir ini jumlah orang yang hidup sendiri semakin meningkat. また、子供の数が少なくて、一人で生活するお年寄りが多くなっている。 Selain itu, jumlah anak semakin berkurang sehingga semakin banyak lansia yang hidup sendirian. 一人の生活は寂しいし、それに大変だ。 Hidup sendiri itu sepi dan juga sulit. 世話をしてくれる人がいないので、何でも全部自分でしなければならない。 Karena tidak ada orang yang merawat, semua harus dilakukan dengan sendiri. それでいろいろなロボットが作られている。 Oleh karena itu, berbagai macam robot mulai dibuat. ペットになったり、お手伝いをしたりするロボットだ。 Ada yang menjadi hewan peliharaan, dan ada juga yang membantu pekerjaan. ある会社は犬のロボットを作った。 Sebuah perusahaan membuat robot anjing. この犬のロボットは頭が良くて、教えてやるといろいろ覚える。 Robot anjing ini pintar dan jika diajari bisa mengingat berbagai hal. 一緒に遊べるし、家へ帰るとこの犬が迎えてくれる。 Bisa bermain bersama, dan ketika pulang ke rumah, robot ini akan menyambut. また、ある会社はクマのロボットを作った。 Selain itu, sebuah perusahaan juga membuat robot beruang. このロボットは簡単な話ができて、目でいろいろな気持ちが表現できる。 Robot ini bisa melakukan percakapan sederhana dan dapat mengekspresikan berbagai perasaannya melalui matanya. そして、いつも飼い主の健康のデータを体の中のコンピューターに入れておく。 Selain itu, robot ini selalu menyimpan data kesehatan pemiliknya di dalam komputer yang ada di tubuhnya. 例えば、飼い主が手でクマのロボットに触ると、このクマは飼い主の体の調子がわかるので、そのデータをコンピューターに入れる。 Misalnya, ketika pemilik menyentuh robot beruang ini, robot tersebut dapat mengetahui kondisi tubuh pemiliknya. Lalu, data tersebut dimasukkan ke dalam komputer. クマのロボットが病院にデータを送ってくれる。データを送ってくれるから、飼い主の体の調子がとても悪いときは、医者が見に来てくれる。犬もクマもロボットなので、食べ物をやったり、体を洗ってやったり、散歩に連れて行ってやったり、散歩に連れて行ってやったりしなくてもいい。 Robot beruang ini dapat mengirimkan data ke rumah sakit, sehingga jika kondisi tubuh pemilik sangat buruk, dokter akan datang untuk memeriksanya. Karena ini robot anjing dan robot beruang, kita tidak perlu memberikan makanan, memandikannya, atau mengajaknya berjalan. ロボットと一緒に住むと家族がいない人は寂しくないし、お年寄りや忙しい人が楽でいいかもしれない。 Jika kita tinggal bersama robot, orang yang tidak memiliki keluarga tidak akan merasa kesepian, dan bagi lansia ataupun orang yang sibuk, mungkin akan terasa lebih mudah. ところで、ペットが死んだったらお墓を作ってやる人がいる。 Namun, jika hewan peliharaan mati, ada orang yang membuatkan kuburan untuknya. ロボットも壊れてましたら、飼い主はお墓を作ってやるだろうか。
Kalau robot rusak, apakah pemiliknya juga akan membuatkan kuburan? Nah, jadi untuk kesimpulan teks yang berjudul Roboto Isho yang berarti bersama robot, yang menjelaskan bahwa di Jepang semakin banyak orang yang hidup sendiri, terutama lansia, sehingga muncul kebutuhan akan solusi untuk mengurangi kesepian dan membantu kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dikembangkan berbagai jenis robot, seperti robot anjing dan robot beruang, yang dapat menjadi teman sekaligus membantu memantau kondisi kesehatan. Kehadiran robot membuat hidup menjadi lebih mudah dan tidak terlalu sepi, terutama bagi orang yang tidak memiliki keluarga atau yang sibuk. Namun, di akhir teks muncul pertanyaan reflektif tentang hubungan manusia dengan robot. Apakah robot yang rusak akan diberlakukan seperti makhluk hidup? Misalnya dengan dibuatkan kuburan seperti hewan peliharaan. Ini menunjukkan bahwa meskipun robot membantu, ada batas antara teknologi dan perasaan manusia. Nah, sekian pembahasan dari teks Roboto Isho dari buku Yomeru Topiku ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.